Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita henti-hentinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana di siang hari ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan, terutama keimanan, yang insyaallah kita akan melaksanakan salat Jumat berjamaah di Masjid Al-Ikhlas cabang Pelabuhan Bengkulu. Salawat, beriring salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan sering bersalawat pada beliau kita mendapat syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Kami dari pengurus masjid akan menyampaikan beberapa pengumuman, di antaranya yaitu saldo kas Jumat lalu sebesar 25.594.304 rupiah. Alhamdulillah isi kotak amal Jumat lalu sebesar 1.575.500 rupiah. Adapun pengeluaran yaitu transfer khotib, honor marbot dan perbaikan keran masjid berjumlah 607.000 rupiah. Jadi saldo pada hari ini pada tanggal 5 Jumadil Akhir 1446 Hijriah sebesar 26.562.804 rupiah. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak-bapak yang menginfakkan dan mensedekahkan hartanya. Semoga amal bapak-bapak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun petugas pada hari ini sebagai imam dan khotib, alhamdulillah sudah ada tengah-tengah kita Bapak Kiai Haji Ali Sodik, muazin saudara Saiful. Untuk kekhusukan kita dalam melaksanakan sholat, dimohon kepada bapak-bapak yang bawa handphone, tolong handphonenya dinonaktifkan dulu. Dan untuk kerapian kita dalam melaksanakan sholat, saf yang depan masih kosong, mohon untuk diisi. Mungkin itu aja dari kami, lebih kurang kami mohon maaf kepada Allah. Kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwwata. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallam. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الحمد لله الذي جعلنا من المتقين وجعلنا من العاملين بأعمال المخلصين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فيا عباد الله أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan rahmatnya kepada siapa saja, bahkan kepada pendosa-pendosa Allah memberikan anugerah, tidak menghalangi rizki-rizki mereka yang berdosa, tidak menutup rizkinya mereka yang berdosa. Allah terus memberikan kesehatan walaupun dia terus berdosa, dan Allah pun menutup-nutupi mereka yang berdosa, dan Allah pun tidak langsung mengadab kepada mereka. Ini adalah anugerah bagi mereka-mereka yang selalu berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang membuktikan ketaatan kita
dengan memenuhi masjid-masjid Allah, melaksanakan ibadah sholat Jum'ah, Allah akan menambahkan nikmatnya kepada kita, baik nikmat secara zahiriyah atau nikmat secara batiniyah, sehingga kita akan mendapatkan nikmat yang utama, yaitu besok meninggal dalam keadaan husnul khatimah bi kalimati la ilaha illallah, dimasukkan ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala terus memberikan rahmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadikan orang-orang yang selalu bersalawat kepada Rasulullah orang yang cinta dengan Rasulullah, dan akhirnya orang tersebut akan dikumpulkan oleh Allah bersama yang ia cintai, yaitu baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, lewat mimbar yang penuh barakah ini, khatib selalu menyerukan, mengajak untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, menambah nilai-nilai pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga apapun yang kita miliki bisa kita jadikan alat untuk mendapatkan pahala dari Allah, mendapatkan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, manusia adalah makhluk Allah yang bisa mulia, yang kemuliaannya melebihi malaikat yang tidak pernah berdosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan manusia juga bisa lebih jahat, lebih keji daripada iblis la'anatullah yang dipastikan masuk neraka dan kekal selamanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat manusia ini dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali menerangkan bahwa di dalam tubuh manusia terdapat 4 sifat yang kita sebagai pemiliknya harus mengelola sifat 4 itu dengan baik. Jangan sampai kita terjerumus dengan sifat 4 yang selalu menempel di dalam diri kita sebagai insan atau manusia. Sifat 4 itu yang ada dan menempel di dalam diri manusia. Yang pertama adalah sifat bahimiyah, sifat binatang, di mana binatang itu yang selalu dikejar adalah kenikmatan-kenikmatan yang sifatnya batnun, perut, dan sifatnya adalah farji atau seksual. Di dalam kitab diterangkan hirsun ala qada'i syahwatil batni wal farji. Oleh karena itu, kadang sebagai manusia kita selalu mengejar dan menghalalkan segala cara demi untuk kesenangan-kesenangan isi perut kita dan pelampiasan seksual kita. Oleh karena itu, kalau ini kita lakukan, maka kita tidak ada bedanya dengan yang namanya binatang. Kita punya hati, kita punya telinga, kita tidak punya mata. Bahkan di dalam Al-Quran diterangkan bahwa manusia kadang lebih rendah daripada binatang ketika kita menuruti sifat kebinatangan kita. Lahum qulubun la yafqahuna biha, lahum adanun la yasma'una biha, lahum a'yunun la yubsiruna biha, dan ayat-ayat yang lainnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, pandai-pandailah kita mengelola sifat bahimiyah, sifat binatang ini yang ada di dalam diri kita. Dan yang kedua, sifat yang menempel di dalam diri manusia adalah sifat sabu'iyah, binatang buas. Kita lihat binatang buas itu sering menerkam yang lemah, sering memangsa yang tidak mampu, yang kecil.
Dan itulah sifat manusia, kadang memakan mereka yang dianggap lemah, bukan hanya secara jabatan tetapi juga secara finansial. Banyak sekali yang bukan haknya ia dapatkan, ia rebut dengan cara paksa dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dia rela mengintimidasi, dia rela untuk bahkan membunuhnya kepada mereka yang lemah, karena dia merasa dirinya adalah kuat dan mempunyai kekuatan. Sifat ini adalah sifat binatang buas yang semestinya harus kita kendalikan. Oleh karena itu, lewat mimbar yang penuh barakah ini, mari kekerasan ini kita gunakan untuk hal-hal yang positif. Sebagaimana di dalam Al-Quran, tipenya orang muslim itu asyidda'un 'alal kufar, keras, tegas kepada kufar, ruhama'u bainahum, dan sayang kepada sesama manusia yang muslim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah sifat syaitaniyah, sifat setan. Setan itu adalah makhluk Allah yang ibadahnya sudah ratusan tahun. Setan itu adalah makhluk Allah yang kepandaiannya, EQ-nya, kecerdasannya, rekayasanya melebihi di atas rata-rata. Dan kita sebagai manusia punya sifat yang namanya syaitaniyah. Kita pintar merekayasa, seolah-olah kita paling hebat, seolah-olah kita tidak bisa ditangkap dengan cara apapun, dengan rekayasanya yang ia buat. Yakinlah Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai sifat yang adil. Sekarang kita selamat, belum tentu 10 tahun, 20 tahun kita selamat. Sehingga ketika Nabi Musa alaihi salam bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, bagaimana aku ingin lihat keadilanmu, cara engkau berbuat adil kepada manusia. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala perlihatkan kepada Nabi Musa, lihatlah wahai Nabi Musa, di sana ada seseorang, dan saat itu ada orang yang dengan gagahnya naik kuda dan turun dari kudanya, dan dia membawa satu kantong uang, dan dia duduk. Setelah dia duduk, dia naik lagi ke kudanya, dan satu kantong uang itu ia tinggalkan karena ia memang lupa dan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu datang anak yang ABG yang baru besar. Anak yang baru besar ini kemudian duduk dan mengambil kantong itu, dan dia pergi dari situ. Setelah anak yang masih muda ini pergi, datanglah orang tua duduk di situ. Dan setelah dia datang di tempat itu, orang yang berkuda itu kembali ke tempat itu dan langsung mengatakan, wahai orang tua, mana kantong saya? Kantong itu berisi uang yang begitu banyak, mana? Jangan kau sembunyikan. Orang tua ini bersumpah-sumpah bahwa dia tidak mengambilnya. Tetapi orang yang berkuda ini, sang raja ini mengatakan, aku tidak percaya, dan mengatakan kepada pengawalnya, wahai pengawal, tangkap orang ini, bawa ke kerajaan. Lalu orang ini dihukum mati oleh sang raja. Nabi Musa alaihi salam bertanya, bagaimana itu adilnya ya Allah? Anak kecil, anak muda itu bersalah mengambil uang, tapi kau tidak hukum. Orang tua itu tidak mengambil uang, tapi kenapa kau hukum mati? Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian menyampaikan kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, sungguh di kerajaan itu dulu ada seseorang yang mengabdi kepadaku, dia amat baik, terus aku naikkan pangkatnya, dan dia tidak mau menerima gajinya, katanya gajinya untuk anaknya. Tapi kemudian orang itu meninggal, tidak ada kabarnya. Maka aku bingung, aku berikan kepada siapa hartanya? Dan ketahuilah wahai Musa nabiku, orang tua yang duduk tadi adalah orang yang membunuh orang yang bekerja denganku, dan tidak ada orang yang tahu siapa pembunuhnya
ternyata adalah dia pembunuhnya. Dan anak muda yang mengambil uang itu adalah anak orang yang kerja denganku, yang selama ini bapaknya tidak mengambil gajinya. Aku kembalikan uang itu kepada yang berhak, dan orang itu, orang tua, dihukum mati bukan atas kesalahan itu, tetapi kesalahan yang dulu ia perbuat. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, tidak sekarang kita dihukum Allah, tapi suatu saat Allah akan menghukum kita. Sehebat apapun rekayasa kita, Allah tidak tidur. Allah mengetahui apa yang kita lihat. Syaitan itulah sifat yang ada di dalam diri manusia. Oleh karena itu, mari kita belajar, jangan sampai kita licik seperti halnya liciknya setan, karena suatu saat Allah Subhanahu wa taala akan memberi balasan bagi mereka. Yang keempat adalah sifat rububiyah, sifat Tuhan, dan sifat Tuhan yang tidak boleh dimiliki oleh manusia. Dan Allah menyampaikan bahwa itu yang punya hanya aku, jangan sampai yang lainnya punya. Apa itu? Sifat sombong. Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk mempunyai sifat itu, karena Allah lah pencipta segalanya, Allah lah yang maha segalanya. Kita tidak boleh sombong, dan sombong ada kalanya karena ilmunya, sombong ada kalanya karena jabatannya, sombong karena banyak pengikutnya, sombong karena wajahnya, sombong karena kekuatannya, dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak orang-orang yang sombong karena tidak bisa ditangkap. Banyak sekali orang yang merasa dirinya kuat karena bisa memenangkan apa saja. Sungguh sombong hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini mengingatkan kepada kita bahwa di dalam diri manusia banyak sekali sifat-sifat yang jahat, dan mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah dari sifat-sifat yang akan menjerumuskan kita, yang membawa kita ke jalan yang tidak diridhai oleh Allah. Dan semoga Allah selalu menunjukkan kita di jalan yang diridhai oleh Allah, sehingga kita menjadi manusia yang sempurna, manusia yang berjalan di atas ridha Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullah faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah qad shalla ala nabihi wa amarna bidzalik. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'al baldatana hadha ya Allah
بلدة إندونيسيا بلدة طيبة بلدة مطمئنة بلدة ساكنة وارزق أهلها رزقا حلالا طيبا مباركا يا الله يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا الله نور قلوبنا بنور هدايتك يا الله نور قلوبنا بنور الإيمان ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار